Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali. Sebelumnya yang membahas tentang pendugaan, hari ini kita akan membahas tentang pengujian hipotesis. Dua materi ini sangat mirip, makanya saya mau bahas agak lebih detail. Apa sih sebenarnya pendugaan, kemudian apa yang disebut dengan pengujian hipotesis. Saya awal dari sebuah contoh, misalnya begini. Contoh yang pertama, departemen produksi pada suatu perusahaan ingin membuat dugaan. Sebenarnya dia ingin membuat dugaan kira-kira dari produksi air mineral 500 kemasan 500 ml yang diproduksi itu apakah volumenya benar-benar 500 ml atau tidak, ya. Lalu apa yang dilakukan oleh bagian produksi atau departemen produksi? Dia mengambil misalnya 100 sampel, ya. Diambil 100 sampel dari minuman botol tersebut, ya, minuman botol kemasan 500 ml tersebut. Kemudian dari hasil dia lakukan pengukuran, ya, pengukuran volume yang sebenarnya, nanti didapat rata-rata sampelnya seperti apa. Lalu dari hasil yang variannya seperti apa, standar deviasi seperti apa, dari hasil yang dia dapat, maka dia membuat dugaan, ya, membuat dugaan bahwa produksi air mineral yang diproduksi oleh perusahaan tersebut adalah untuk yang kemasan 500 ml sebenarnya volumenya berkisar antara 499,5 ml sampai dengan 500,5 ml. Ini contoh dari pendugaan, ya. Jadi pendugaan apa kira-kira fungsinya? Fungsinya untuk mengetahui parameter populasi berdasarkan sampel, ya. Untuk mengetahui parameter dari populasi secara keseluruhan air mineral, minuman botol 500 ml yang diproduksi secara keseluruhan itu populasinya berdasarkan apa? Berdasarkan sampel, ya. Sampelnya di sini berapa banyak? 100 sampel yang diambil. Dari 100 sampel yang diambil, lalu departemen produksi membuat dugaan bahwa secara keseluruhan kira-kira dugaannya adalah bahwa volumenya berkisar antara 499,5 ml sampai dengan 500,5 ml. Ini yang dimaksud dengan dugaan, ya. Saya refresh lagi, kira-kira seperti itu. Parameter apa yang diduga, yaitu parameter rata-rata, ya, volume rata-rata dari minuman botol yang diproduksi, ya. Oke, kita nanti ke contoh yang kedua, ya. Anda bisa bandingkan nanti contoh 1 dengan contoh 2 seperti apa. Contoh kedua, suatu hari ada komplain dari customer yang menyatakan, ini masih kaitannya dengan soal pertama, ya, yang menyatakan rata-rata volume minuman botol yang diterima kurang dari 490 ml, ya. Suatu ketika ada komplain dari customer yang menyatakan rata-rata volume minuman botol yang diterima kurang dari 490 ml, ya. Nah, pernyataan seperti ini adalah pernyataan yang dimaksud dengan hipotesis, ya. Hipotesis, ya. Ada dugaan bahwa produksi yang minuman botol 500 ml yang harusnya 500 ml tapi kemasannya tertera 500 ml, produksinya ternyata kurang dari 490 ml, ya. Jadi inilah hipotesisnya yang menyatakan bahwa volume minuman botol yang diterima kurang dari 490 ml per botolnya, ya. Lalu bagian QC melakukan pengujian, ya. Pengujian apa? Pengujian atas hipotesis ini, ya. Hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata volume minuman botol yang diterima kurang dari 490 ml ini akan diuji, ya. Hipotesis ini akan diuji, ya. Caranya gimana? Caranya misalnya bagian QC, ya, untuk menangani komplain tersebut mengambil sampel. Idealnya untuk kasus yang seperti ini, kalau tadi membuat dugaan dengan mengambil 100 sampel, maka untuk meningkatkan validitasnya, QC mengambil sampel yang lebih banyak atau minimal sama 100 sampel misalnya, atau di sini misalnya 200 sampel, ya. 200 sampel yang diambil
kemudian dilakukan pengukuran volumenya seperti apa, nanti didapat rata-ratanya, kemudian standar deviasinya seperti apa, sehingga nanti dibuatlah hasilnya. Bisa jadi hasil penelitian atau hasil pengujian dari 200 sampel yang ada itu sama dengan hipotesisnya, ya. Misalnya tadi kan hipotesis menyatakan volumenya kurang dari 490 ml. Ternyata dari 200 sampel yang diambil ternyata menyatakan juga sama 490 ml. Artinya hipotesis awalnya diterima, ya, bahwa volumenya kurang dari 490 ml. Atau bisa juga sebaliknya, hasil uji atas 200 sampel yang ada ternyata menggambarkan bahwa volumenya lebih dari 490 ml, ya. Artinya apa? Artinya hasil pengujian kita berbeda dengan hipotesisnya. Hipotesisnya bilang kurang dari 490 ml, hasil pengujian terhadap 200 sampel yang kita ambil menyatakan justru sebaliknya lebih dari 490 ml, ya. Misalnya 495,5 sampai sekian, ya, artinya kan di atas 490 ml. Jadi dari sini kita bisa lihat ya perbedaannya, ya. Kalau di sini kita ingin membuat dugaan dari suatu populasi, parameternya seperti apa berdasarkan sampel yang kita ambil. Kalau ini sudah ada hipotesis awal, ada hipotesis terlebih dahulu yang menyatakan bahwa seperti ini, lalu kita melakukan pengujian atas hipotesis tersebut, ya. Jadi beda ya, walaupun mirip tapi berbeda. Oke, kita lanjut. Jadi hipotesis adalah pernyataan, ya, mengenai hubungan proposisi tentatif mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih mengenai fenomena atau variabel. Contohnya tadi, ya, hubungannya gimana? Hubungannya tadi contoh yang ini, ya, hubungannya volume, ya, volumenya menyatakan volumenya kurang dari 490 ml, gitu, ya. Fungsi utama dari suatu hipotesis dalam penelitian adalah sebagai pedoman dalam memberikan arah dan jalannya kegiatan penelitian yang dilakukan, mulai dari penyusunan desain penelitian, penentuan kriteria dalam penyusunan instrumen atau alat ukur penelitian, termasuk berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan indikator-indikator tentang aspek-aspek atau variabel-variabel yang diukur, juga sebagai pedoman dalam menentukan teknik analisis dan penelitian, ya. Jadi nanti dari hasil pengujian hipotesis ini biasanya kita akan buat kesimpulan, ya. Kesimpulannya tadi misalnya apakah sama dengan hipotesis awal atau tidak, ya, kira-kira seperti itu, ya. Jadi kesimpulan yang kita buat, kita akan membuat kesimpulan bahwa apakah hipotesisnya diterima atau enggak, atau apakah hasil pengujiannya sama dengan hipotesis atau tidak, gitu, ya. Nah, setelah dibuat kesimpulan apa? Akhirnya kan nanti akan dilakukan kebijakan, ya. Kesimpulannya apa? Misalnya kalau kesimpulan dari 200 sampel yang ada, kesimpulannya menyatakan di atas 490 ml atau misalnya berada dalam rentang 499,5 sampai 500,5 ml, maka misalnya termasuk dalam QC pass, artinya dalam kondisi oke, ya. Kalau di bawah 490 misalnya dalam kondisi NG, ya, tidak bisa dilanjutkan produksinya. Kalau dari 200 sampel yang ada kemudian menyatakan bahwa komplainnya diterima atau hipotesis awalnya disepakati bahwa volumenya kurang dari 490 ml, tentu kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari kesimpulan tersebut, kebijakan dari perusahaan apa? Oke, kita akan perbaiki prosesnya, proses produksinya agar volumenya tidak lagi 490 ml, ya. Mungkin nanti akan ada di mesin itu akan diatur parameter mesin, ya, settingan kita akan melakukan setting ulang terkait dengan parameter yang ada di dalam mesin. Tapi kalau dari 200 sampel yang ada ternyata menyatakan hasil produksinya masih oke,
volumenya berada di antara 499,5 sampai dengan 500,5 ml. Dari kesimpulan tersebut artinya apa? Manajemen menyatakan oke, kita mesin sudah oke, nggak perlu diperbaiki, lanjut produksi, gitu ya. Lanjutkan produksinya. Nah, terkait dengan keputusan lanjut produksi dengan setting parameter di mesin yang sama atau merubah dulu setting parameter di mesin lebih dulu baru lakukan produksi, tentunya nanti ini akan berefek dengan kondisi aktual dari populasi. Misal, kesimpulannya kita nggak perlu rubah setting mesin. Kenapa? Karena dari 200 sampel yang kita teliti ternyata semua oke, masih dalam rentang kategori oke. Ya. Akhirnya keputusan oke, mesin nggak usah dirubah, lanjutkan produksi seperti biasa. Ternyata setelah diproduksi dalam jumlah besar, dalam jumlah ratusan ribu botol atau jutaan botol, ternyata hasil produksi dengan setting parameter di mesin yang ada, ternyata sebagian besar volume minuman botol yang diproduksi itu kurang dari 490 ml. Artinya apa? Artinya kesimpulan kita salah. Kesimpulan dari 200 sampel yang kita ambil ternyata salah. Kenapa? Karena di populasinya ternyata berbeda. Antara kesimpulan kita terhadap 200 sampel yang ada berbeda dengan kondisi aktual di populasi. Ya. Jadi bisa jadi seperti itu ya. Kita bilang hipotesisnya salah, kemudian kita buat keputusan, ternyata keputusan kita jadi salah karena ternyata hipotesisnya benar, ya. Atau bisa juga hipotesisnya bilang 490 ml, kemudian dari 200 sampel yang kita ambil juga bilang oke, 200 sampel yang ada menunjukkan memang volumenya kurang dari 490 ml, ya. Akhirnya apa yang dilakukan? Oke, kita lakukan setting ulang mesin produksinya agar volumenya masuk ke dalam kisaran 499,5 sampai dengan 500,5 ml. Ya. Setelah dirubah settingan produksinya, setting mesin produksinya, dilakukan proses produksi, ternyata volume dari sekian ratus ribu botol atau sekian juta botol yang diproduksi, volumenya melebihi 505 ml misalnya. Jadi kelebihan satu botolnya harusnya 500 plus minus setengah mili, ternyata di sini lebihnya bisa sampai 5 mili atau bahkan 10 mili, ya. Artinya apa? Setting parameter mesin kita juga problem, ya. Ya, dari setting artinya apa? Kesimpulan kita salah juga, ya. Kesimpulan kita salah, kita bilang kita membenarkan hipotesis, ternyata di populasi berbeda dengan hasil yang sebenarnya. Jadi bisa seperti itu. Atau bisa juga nanti sebaliknya, kita bilang hipotesisnya benar, padahal kondisi hipotesisnya benar, kemudian aktual populasi benar. Ya, itu yang pertama. Artinya sama, ya. Berarti keputusan kita benar. Hipotesisnya kita bilang salah, kemudian kita ambil keputusan yang berbeda dengan pernyataan hipotesis salah, kita ambil bilang gak ada masalah, lanjut aja produksi dengan yang normal. Akhirnya apa yang terjadi? Kesimpulan kita juga salah, keputusan kita juga salah, ya. Bisa juga benar gitu, ya. Benar itu kondisinya apa? Misalnya hipotesisnya bilang kurang dari 490 ml, kemudian kita lakukan adjustment. Setelah di adjustment mesinnya, kemudian ternyata hasil produksinya secara umum dari sekian ratus ribu atau sekian juta botol ternyata oke, setelah di adjust, ya. Atau bisa juga kesimpulan dari 200 sampel yang ada kita bilang nggak ada masalah, ya. Artinya settingnya sudah sesuai, lalu kita lanjutkan produksi, ternyata hasilnya benar, memang nggak ada masalah dengan mesin, hasil produksinya tetap 500 plus minus setengah mili, ya. Artinya apa? Kesimpulan kita juga benar, ya. Kita bilang hipotesisnya salah, yang benar adalah memang nggak ada masalah dengan mesinnya, ya. Oke, kira-kira tabelnya nanti akan sebuah seperti ini.
Oke, ya. Dari contoh kasus yang tadi, ya, maka eh, pernyataan atau komplain dari customer yang menyatakan bahwa volumenya kurang dari 490 ml atau volume tidak sesuai spek itu kita sebut dengan H0, ya. Dugaan awalnya, hipotesis awalnya adalah volume tidak sesuai spek. Berarti ada hipotesis alternatifnya adalah volumenya sesuai spek, ya. Hipotesis awalnya volume tidak sesuai spek, hipotesis alternatifnya volume sesuai spek, ya. Dari 200 sampel yang tadi kita ambil, kemudian kita lakukan pengolahan, ya. Dari hasil pengolahan 200 sampel yang ada, data dari 200 sampel yang ada dua kemungkinan, ya. Ada dua kemungkinan. Kita terima HO, ya. Terima HO artinya apa? Artinya 200 sampel yang ada menyatakan memang bahwa volume minuman kaleng yang diproduksi tidak sesuai spek, ya. Artinya kita terima komplainnya. Atau bisa juga kondisinya sebaliknya, ya, berdasarkan sampel yang ada, dari 200 sampel yang ada, yang kita terima justru hipotesis alternatif, ya, yang menyatakan bahwa nggak ada masalah, volumenya masih sesuai spek, gitu, ya, masih sesuai spek, ya, masih sesuai spesifikasi, ya. Jadi dari hasil penelitian nanti ada dua kesimpulan. Yang pertama terima HO atau terima HA, atau kalau bahasa lainnya ini terima HO, di sini tolak HO atau terima HA, biasa bahasanya seperti itu, ya. Jadi terima HO tolak HA, di sini terima HA tolak HO, gitu, ya. Nah, dari kesimpulan yang ada, maka kan kesimpulan ini digunakan untuk mengambil keputusan, ya. Keputusannya apa? Keputusannya misalnya kita terima HO, ya. Terima HO artinya apa? Kita bilang bahwa volumenya memang tidak sesuai spek, ya. Kalau kita bandingkan dengan keadaan populasi yang sebenarnya, ya, keadaan populasi dari mungkin sekian ratus ribu botol yang diproduksi atau sekian juta botol yang diproduksi, bisa juga ada dua kemungkinan nih. Kalau kita terima HO, kita bilang memang volumenya nggak sesuai spek, ternyata yang sebenarnya justru sesuai spek, ya. Di populasi itu ternyata pas dilihat secara keseluruhan rata-ratanya sesuai spek, ya. Berarti apa? Tidak sesuai spek, ya. HO yang benar tidak sesuai spek. Berarti apa? Keputusan kita benar. Kita bilang dari sampel menyatakan tidak sesuai spek, di populasi benar, nggak sesuai spek juga, ya. Artinya keputusan kita benar, ya. Atau bisa juga kita bilang tidak sesuai spek, padahal kenyataannya sesuai spek. Berarti keputusan kita adalah salah, ya. Salah seperti ini kesalahan jenis kedua atau beta, ya. Nah, yang berikutnya bisa juga misalnya dari 200 sampel yang ada, keputusannya apa? Keputusannya kita bilang nggak ada masalah dengan spek, ya. Jadi volumenya sesuai spek, kita bilang sesuai spek. Lalu kalau kita bandingkan dengan populasi sebenarnya, ternyata volumenya yang benar adalah pernyataan bahwa volumenya tidak sesuai spek. Berarti di sini apa? Terjadi kesalahan. Dari 200 sampel yang ada bilang nggak ada masalah dengan spek, ternyata di populasi ada masalah dengan spek, ya. Berarti kita melakukan kesalahan jadi satu ini, alfa di sini. Salah alfanya berapa? Bisa juga kita bilang nggak ada masalah dengan spek, ya. Lalu ternyata di populasi juga sama, nggak ada masalah dengan spek. Artinya keputusan kita adalah keputusan yang benar, yang menyatakan bahwa nggak ada yang perlu dirubah setting parameter mesinnya karena sudah oke. Kemudian ketika dipakai di produksi juga membuktikan bahwa ini tidak masalah karena secara keseluruhan hasil produksi yang sekian ratus ribu atau sekian juta botol juga nggak ada masalah dengan settingan parameter mesin yang ada. Oke, ya. Jadi kita sudah mulai ada gambaran tentang pengujian hipotesis, ya. Nanti ini Anda bisa baca sendiri. Jadi hipotesis adalah kesimpulan sementara. Kemudian sama mirip dengan
pendugaan kan kita menduga rata-rata dari populasi seperti apa, menduga proporsinya seperti apa, variannya seperti apa, seberapa beragamnya, ya. Nah, di hipotesis juga sama. Kita melakukan pengujian atas hipotesis awal yang menyatakan rata-rata seperti ini, atau kita melakukan pengujian atas hipotesis awal yang menyatakan proporsinya seperti ini. Kita melakukan pengujian yang menyatakan hipotesis awal yang menyatakan variansinya seperti ini, misalnya. Ya. Contohnya tadi yang rata-rata tadi, misalnya hipotesis awalnya menyatakan bahwa ini rata-ratanya nggak sesuai spek nih, volume rata-ratanya nggak sesuai spek. Setelah kita lakukan pengujian, ternyata memang bisa benar hipotesis awalnya, bisa juga nggak sesuai dengan hipotesis awal. Atau contoh proporsi, misalnya di hipotesis awal menyatakan pemilih gubernur A, ya, calon gubernur A misalnya 60%, itu hipotesis awalnya. Hipotesis awalnya 60%, kemudian kita lakukan pengujian dengan cara apa? Mungkin kita ambil sampel 1.000 orang pemilih, nanti dari 1.000 orang itu kita lihat, ternyata kita dapat proporsinya benar, di pemilih gubernur A misalnya di atas 60%, berarti sesuai antara hipotesis dengan antara hipotesis dengan hasil pengujiannya, ya. Dari situ kita buat kesimpulan, oke, kesimpulannya memang kesimpulannya hasil pemilu orang yang akan memilih gubernur A di atas 60%, misalnya. Ya. Hasilnya gimana? Nanti kalau dibandingkan dengan hasilnya setelah pemilu bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Ketika sama, berarti keputusan kita benar, yang menyatakan bahwa gubernur A terpilih dengan perolehan suara atau proporsi suara di atas 60%. Ya. Tapi ketika ternyata hasilnya di bawah 60%, berarti apa? Keputusan kita salah. Karena keputusan berdasarkan sampel 60%, di atas 60%, sementara di populasinya kurang dari 60%. Yang ragam dan variasi nggak sama. Ya. Ini pengertian hipotesis. Keputusannya tadi ya, menolak atau tidak menolak hipotesis. Ini nanti bisa dibaca. Nah, ini cara atau langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam proses pengajuan hipotesis. Yang pertama, kita tentukan H0 dan HA-nya. Kemudian tentukan besarnya alfa. Kemudian tentukan statistik uji yang sesuai. Kemudian tentukan nilai kritis atau nilai tabelnya. Kemudian bandingkan statistik uji dengan nilai kritis. Lalu buat kesimpulan. Apakah HO diterima atau HA yang diterima? Ya. Kalau kasus tadi, kalau kita terima HO artinya apa? Kesimpulannya bahwa volumenya memang kurang dari 490 ml. Kalau kita terima HA artinya kesimpulan kita bahwa volumenya di atas 490 ml. Nanti kita contohnya ya. Contoh lain nih. Atau masuk contoh yang tadi dulu deh. Tadi HO-nya adalah volumenya kurang dari 490. Ini HA-nya volumenya di atas 490. Kemudian nanti besarnya alfa bisa ditentukan dengan soal, dari soal. Kemudian tentukan statistik uji yang sesuai, nilai kritis, ya. Contoh. Diduga wanita yang merokok akan melahirkan bayi dengan berat badan yang lebih rendah dibandingkan dengan wanita yang tidak merokok. Ya. Berarti di sini HO-nya apa? HO-nya wanita merokok akan melahirkan bayi dengan berat badan yang lebih rendah. Ya, HO-nya. HA-nya apa? Hipotesis alternatifnya. Wanita yang merokok akan melahirkan bayi dengan berat badan yang normal, misalnya. Kemudian contoh yang berikutnya, diduga ada hubungan wanita merokok dengan berat badan bayi. HO-nya adalah ada hubungan antara wanita merokok dengan berat badan bayi. Kemudian HA-nya apa? Tidak ada hubungan yang menyatakan tidak ada hubungan antara wanita merokok dengan berat badan. Yang ketiga, contoh HO-nya. HO-nya adalah anemia ibu hamil berhubungan dengan tingkat kematian ibu. Ya.
Itu HO-nya. H-nya apa? Anemia ibu hamil tidak berhubungan dengan tingkat kematian ibu. Oke, kita lihat contoh nih. Contoh berikutnya. Tentukanlah HO dan HA dari dugaan sementara atau hipotesis berikut. Yang pertama, rata-rata uang saku mahasiswa minimal 25.000 per hari. Ya. Yang A kita lihat, berarti HO-nya apa? HO-nya rata-rata uang saku mahasiswa lebih besar dari 25.000. Ya, itu HO-nya. HA-nya adalah rata-rata uang saku mahasiswa kurang dari 25.000 rupiah. Yang B, HO-nya rata-rata uang saku mahasiswa lebih dari 25.000. HA-nya rata-rata uang saku mahasiswa kurang dari 25.000. Kemudian rata-rata uang saku mahasiswa sama dengan 25.000 per hari. Itu HO-nya. HA-nya rata-rata uang saku mahasiswa tidak sama dengan 25.000 per hari. HO yang D, rata-rata uang saku mahasiswa tidak lebih dari 25.000 per hari. HA-nya rata-rata uang saku mahasiswa lebih dari 25.000 per hari. Yang E, HO-nya adalah rata-rata uang saku mahasiswa di bawah 25.000 per hari. HA-nya rata-rata uang saku mahasiswa di atas 25.000 per hari. Ya. Jadi dugaan awal seperti itu. Oke, kita masuk. Kan tadi yang kita mau bahas pengujian hipotesis rata-rata, proporsi, dan standar deviasi ya. Sama seperti pendugaan. Yang kita pelajari pendugaan rata-rata dari satu populasi, proporsi dari suatu populasi, dan varians dari suatu populasi. Yang pertama yang akan kita pelajari di sini adalah pengujian rata-rata satu populasi. Nah ini ada rumusnya juga sama ya. Kalau ini apa? Standar deviasi dari populasi ya, tau. Kalau tau-nya diketahui atau n-nya lebih besar dari 30, maka statistik ujinya kita lakukan dengan cara seperti ini. Z hitungnya sama dengan X rata-rata ya. Kalau kita ambil 100 sampel, 200 sampel, kita cari rata-ratanya dikurang mu 0 ya. Mu 0 itu nilai HO-nya ya. Misalnya kan tadi rata-ratanya kita dapat berapa nih, rata-rata dari 200 sampel misalnya 499. Mu 0-nya apa? Mu 0-nya tadi yang menyatakan bahwa volumenya 495 ml ya, 495. Lalu nanti dibagi standar deviasinya, kemudian dibagi akar N. Kemudian kalau standar deviasi populasi kita ketahui dan N-nya kurang dari 30, sampelnya kurang dari 30, kita pakai tabel T ya. Tabel T. Ini untuk mencari nilai Z sama T-nya. Oke, jadi dari kesimpulan berdasarkan sampel, maka akan kita melakukan keputusan. Ya. Keputusan kita bisa kemungkinan benar, bisa kemungkinan salah. Benar kalau apa? Kalau kesimpulan kita misalnya bilang terima HO, kemudian populasinya bilang HO-nya benar, ya. Atau sebaliknya kita bilang HO-nya nggak benar, atau yang kita terima adalah HA dan HA-nya juga benar, maka keputusan kita sama-sama benar di sini ya. Benar kenapa? Karena bilang HO yang benar di sini. Kalau di sini bilang HO yang salah, tidak sesuai gitu ya, bukan salah, tidak sesuai ya. Oke. Nah sekarang kita lanjut. Jadi pengujian hipotesis ini di mata kuliah kita kali ini saya ingin tekankan penggunaannya dalam pengujian hipotesis terkait parameter rata-rata, proporsi, dan varians atau ragam ya. Dengan pengujian
hipotesis rata-ratanya rata-rata kalau kita bicara produk macam-macam ya, bisa volume, bisa berat, tergantung apa parameter apa yang mau kita lihat ya. Nanti proporsinya, misalnya proporsi NG-nya berapa persen, proporsi yang warnanya putih seberapa persen misalnya ya, proporsi yang shifting sekian mili berapa persen, itu bisa juga dilihat dari situ dengan pengujian hipotesis ini. Nah, dalam hipotesis itu nanti kita ada namanya hipotesis nol dan hipotesis alternatif atau HA ya, hipotesis kerja. Hipotesis kerja ini atau HA ini bisa dibilang hipotesis yang kita inginkan gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke langkah-langkah pengujian hipotesis. Dalam melakukan pengujian hipotesis pada satu kasus ya tertentu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita tentukan HO dan HA-nya ya. Hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya apa ya? Hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya apa? Kemudian kita tentukan besarnya alfa ya. Alfa itu kesalahan tipe 1 yang tadi ya. Kesalahan tipe 1 itu ini. Oke. Alfa kita menerima HA, padahal kenyataannya HO yang harusnya kita terima. Hipotesis alfa, besarnya alfa, kemudian kita tentukan statistik uji yang sesuai, tentukan nilai kritis. Ini kita dari nilai tabelnya. Kemudian kita bandingkan statistik uji dengan nilai kritis, lalu kita buat kesimpulan. Ya. Contoh. Ini contoh ya, diduga wanita yang merokok akan melahirkan bayi dengan berat badan yang lebih rendah dibandingkan dengan wanita yang tidak merokok. Maka dalam hal ini ini adalah langkah-langkah pengujian hipotesis ya. Yang pertama kita tentukan HO dan HA-nya. Lalu yang kedua tentukan besarnya alfa. Biasanya di soal sudah ada ya, berapa persen kah, misalnya 1% kah, 2%, 5% ya di sini, atau 0,05, 0,01 tergantung soal. Kemudian tentukan statistik uji yang sesuai ya. Nanti kita lihat apakah jumlah sampelnya di atas 30 atau di bawah 30 ya. Kemudian nanti ujinya uji kiri, uji kanan, atau uji simetris ya. Kita lihat pengujiannya seperti apa. Nanti kita lihat uji kiri, uji kanan itu seperti apa maksudnya. Kemudian tentukan nilai kritis, nilai tabel, bandingkan statistik uji dengan nilai kritisnya, lalu kita buat kesimpulannya. Oke, yang pertama itu penentuan HO dan HA-nya. Sekaligus nanti kita bahas uji sisi kiri, uji sisi kanan, dan pengujian dua sisi ya. Jadi ketika kita melakukan pengujian hipotesis, nanti kan kita menentukan nilai HO dan HA-nya ya. HO dan HA-nya, contoh ini rata-rata ya, kalau rata-rata ya. Nanti ada hipotesis 0 yang menyatakan mu-nya lebih kecil atau mu-nya lebih besar atau sama dengan mu 0 ya. Rata-rata populasi lebih besar atau sama dengan dari mu 0 ya misalnya. Kemudian hipotesis alternatifnya rata-rata populasi lebih kecil dari mu 0 ya. Maka nanti untuk yang seperti ini, kalau kita lihat distribusi normalnya, posisinya seperti ini. Di sini ada minus alfa ya. Minus alfa ini adalah titik ujinya ya. Nilai kritisnya nanti min Z alfa. Jadi semua nilai Z yang nilainya di sini nih, yang saya kasih arsir ya. Ini daerah tol HO-nya. Artinya kalau Z hitungnya berada di sini, maka kesimpulannya kita tolak HO ya. Kemudian sisi kanan nanti tergantung soalnya juga ya. Mu 0
lebih kecil atau sama dengan mu lebih kecil atau sama dengan mu 0, dan HA-nya mu lebih besar dari mu 0. HO-nya mu lebih kecil atau sama dengan mu 0, HA-nya mu lebih besar dari mu 0. Kalau yang seperti ini, kita lakukan pengujian sebelah kanan. Nanti di arah tol HO-nya, kalau Z alfanya, Z hitungnya berada di sini nih, lebih besar dari Z alfa, ya di sini. Lebih besar di sini, ya, yang diarsir. Nilai kritisnya di sini Z alfa, lalu di arah tol HO-nya di sini, ya, tol HO-nya. Kalau Z hitung kita nanti berada di sini, maka kesimpulannya kita tolak HO. Kemudian pengujian dua sisi, dia menilai HO-nya nanti mu sama dengan mu 0, HA-nya mu-nya tidak sama dengan mu 0. Ya. Nanti kalau ada hasil perhitungannya lebih, di sini ada tanda mutlak ya, Z hitung mutlaknya lebih besar daripada Z alfa per 2, ya, jadi posisinya nanti bisa di sini atau di sini, berarti kita tolak HO keputusannya, ya. Kesimpulannya kita tolak hipotesis nolnya, ya. Oke, contoh. Nah, untuk menguji hipotesis rata-rata nih di satu populasi, nah kita lihat nih yang tadi saya bilang. Nanti kita lihat N-nya ya, N-nya lebih besar dari 30, maka kita pakai rumus Z hitungnya seperti ini. Kalau standar deviasi populasinya tidak diketahui dan N-nya kurang dari 30, kita pakai yang ini, T hitung ya, T hitungnya pakai ini. Nah ini pengujian tadi nih, pengujian kiri kanan atau dua sisi ya. Kalau H0-nya di sini mu lebih besar sama dengan mu 0, HA-nya mu lebih kecil dari mu 0, maka kita pakai yang ini. Begitu seterusnya ya. Nanti reject H0 jika kalau di sini P atau Z hitungnya lebih kecil dari alfa di sini. Ya. Oke, kita lihat contoh soal biar lebih jelas lagi. Kita lihat contoh soal. Misalnya ada satu perusahaan cairan kimia ya mengadakan penelitian sehubungan dengan keluhan manajemen adanya pemborosan. Nah di sini kasus pemborosannya adalah misalnya dalam 1 galon sudah ditentukan isinya 1 galon itu misalnya 5 liter ya, misalnya 5 liter atau misalnya 20 liter. Ini galonnya bukan ya kayak semacam term gitu ya, atau misalnya 25 liter ya, 25 liter, dan di sini perusahaan sudah menetapkan standarnya kurang tidak boleh, tapi kalau lebih boleh, tapi ada standarnya, lebihnya maksimal 500 mili atau setengah liter maksimal ya, maksimal setengah liter. Nah di sini manajemen menduga ada pemborosan ya. Pemborosan kenapa? Karena dalam 1 galon bisa jadi kelebihannya lebih dari 500 ml per galon ya. Ini yang dianggap sebagai pemborosan ya, pemborosan. Berarti di sini kan ada hipotesis yang menyatakan bahwa terjadi pemborosan atau kelebihan volume ya, kelebihan volume dari setiap galon lebih dari 500 ml per galon ya. Kelebihan volume dari setiap galon lebih dari 500 ml ya. Ini hipotesisnya ya. Hipotesisnya kalau kita buat H0 dan HA-nya, berarti H0-nya adalah kelebihan volume per galon lebih besar sama dengan 500 ml ya. HA-nya kelebihan HA-nya, rata-rata ya, rata-rata kelebihan volume per galonnya adalah lebih kecil dari 500 ml ya. Nah ini nih. Nah untuk membuktikan apakah benar hipotesis dari manajemen yang menyatakan bahwa terjadi kelebihan volume dari setiap galon yang diproduksi, maka dilakukan penelitian. Kemudian dilakukan penelitian dengan cara apa? Diambil sampel 49 galon dan diukur kelebihan volumenya.
ternyata dari 49 galon yang diukur kelebihan volumenya, rata-rata kelebihannya 495 ml dengan standar deviasinya cuma 2 ml. Jadi ya plus minusnya kecil sekali ya, hampir rata-rata 495 ml. Kemudian ujilah dengan alfa 0,05 apakah keluhan manajemen ini berdasar. Jadi ini soalnya, nah ini kita tentukan HO-nya. HO-nya kelebihan volume cairan kimia per galon lebih besar sama dengan 500 ml. Atau kalau kita tulis HO sama dengan HO titik 2 ya, nanti lebih besar atau sama dengan mu 0 ya. HA-nya lebih kecil dari mu 0 HA-nya. Hipotesisnya menyatakan lebih, tapi kita harap dia nanti lebih sedikit gitu ya. Tidak sampai 500 ml kelebihannya. Nah, di sini kita lihat H0-nya ya, untuk H0 mu-nya sama dengan 500 ml. Ini mu 0 ya, mu 0. Jadi mu sama dengan mu 0 500 ml, kemudian mu untuk HA-nya lebih kecil dari mu 0 atau lebih kecil dari 500 ml. Yang seperti ini kita lakukan pengujiannya apa? Pengujian sisi, nih kita lihat mu lebih kecil dari mu 0. Ini pengujian sisi kiri ya, atau lower tail test ya. Jadi nanti kita rumusnya pakai ini ya. Rumusnya pakai ini, kita lihat ya, pengujian sisi kiri. Nanti kita cari nilai Z-nya. Oke. Sisi kiri kita masukkan Z hitungnya X rata-rata kurang mu 0 dibagi S dibagi akar N. X rata-ratanya tadi 495 ml. Mu 0-nya, ini mu 0 ya, salah. Ini kurang 0. Mu 0 sama dengan 500 ml. S-nya 2 ml, N-nya 49 sampel. Kalau kita hitung, kita masukkan 495 kurang 500 minus 5 dibagi 2 per akar 49 atau 2 per 7. Dapatlah min 35 per 2 atau min 17,5. Ya, ini Z hitungnya ya. Lalu kita bandingkan Z hitung dengan Z tabel. Z tabel 0,005 itu berapa? Kalau kita lihat di tabel, kita bisa lihat tabel sini. Nih. Z 0,05 ya. 0,05 itu kalau kita bagi 2 ya, kita kali 2. Tadi kan 0,05 ya. 0,05 itu besarnya adalah 1. Nih. 0,05 ya tabelnya. 0,05 ini ya. Kumulatifnya 0,05 itu yang paling mendekati ini. 0,0505 ini sebenarnya antara ini dan ini ya, tapi nggak apa-apa kita ambil yang ini. Min 1,64 atau min 165 atau min 1,645. Tapi kan ini kita nggak bisa seperti itu. Kita pakai yang ini ya. Min 1,65 gitu ya. Min 1,65. Z hitungnya min 1,65. Kalau kita bandingkan min 17,5 sama min 1,65 ya. Ini Z hitungnya lebih kecil daripada min 1,65. Jadi di sini min 1,65, min 17,5 kan berarti di sini nih ya, di daerah yang diarsir. Artinya apa? Kita tolak HO. Kesimpulannya apa? Tolak HO. Jadi apa? HO kan menyatakan apa? HO-nya menyatakan kelebihan volume cairan kimia per galon lebih besar atau sama dengan 500 ml. Nah, ini kita tolak ya. Artinya apa? Kesimpulannya berdasarkan hasil pengujian, kelebihan volume cairan kimia per galon adalah yang kita terima ini, yang HA ya, lebih kecil dari 500 ml. Gitu ya. Dari sini kesimpulannya kelebihan per galon tidak lebih dari 500 ml ya. Dari sini. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Contoh soal 2. Lembaga Konsumen Indonesia menyebutkan air yang layak diminum adalah yang mengandung polutan kurang dari 8 part per million atau 8 ppm.
Satu penelitian dilakukan di Kali Pesanggerahan dengan mengambil sampel 25 lokasi. Ternyata rata-rata polutan adalah 7,85 ppm, sama dengan 0, dan standarnya standar deviasi 0,6 ppm. Ujilah dengan alfa 0,05 apakah air Kali Pesanggerahan layak diminum atau enggak. Soal saya rubah. Soal yang dua ini. Sebuah perusahaan PDAM membantah bahwa air produksinya memiliki polutan di atas 8 ppm. Ya. Jadi ada tuduhan kepada PDAM bahwa air produksinya memiliki polutan di atas 8 ppm. Lalu Lembaga Konsumen Indonesia menyebutkan ini sudah standarnya ya, bahwa ini maksimal 8 ppm. Untuk membuktikan, maka YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, melakukan penelitian pada 25 titik pengambilan sampel. Jadi ada 25 sampel. Ternyata rata-rata polutannya adalah 8,15 ppm. Ini adalah rata-rata polutan yang diambil dari 25 titik tadi, 25 sampel dengan standar deviasi 0,6 ppm. Ujilah dengan alfa 0,05 apakah air produksi PDAM layak diminum atau tidak. Ya. Di sini kita tentukan H0-nya. H0-nya apa? Rata-rata polutan air PDAM lebih kecil atau sama dengan 8 ppm. Ya. Rata-rata polutan air PDAM lebih kecil atau sama dengan 8 ppm. HA-nya rata-rata polutan air PDAM lebih besar dari 8 ppm. Ya. HA-nya rata-rata polutan air PDAM lebih besar dari 8 ppm. Atau kalau kita nyatakan dalam mu0 seperti ini, H0-nya mu lebih kecil dari 8 ppm atau lebih sama dengan 8 ppm, HA-nya mu lebih besar dari mu0, ya 8 ppm tadi. Mu sama dengan lebih kecil sama dengan mu0, maksudnya ya salah. Mu sama lebih kecil atau sama dengan mu0. Maka uji sisi kanan di sini ya. Lalu kita hitung Z-nya 7,85 dikurang mu0-nya 8 ppm dibagi standar deviasi 0,6 dibagi akar N akar 25 dapatlah 1,25. Ini Z hitungnya ya. Z hitungnya 1,25. Z alfanya kalau 0,05 nggak berubah ya. Di sini 1,65 ya, titik ininya 1,65. Kalau kita lihat 1,25, kesimpulannya salah nih. 1,25 lebih besar, harusnya lebih kecil ya. Ini salah nih. Ini salah. 1,25 lebih kecil dari 1,65. Berarti areanya di sini nih. Areanya di sini ya. Area di sini artinya apa? Ini adalah area tolak HO, ini area tolak HA atau terima HO. Artinya apa? Kesimpulannya apa di sini? Ini kesimpulannya bukan terima bukan tolak HO ya, terima HO. Ya. Terima HO kesimpulannya 1,25 lebih kecil dari 1,65. Kalau terima HO artinya apa? Artinya ya tadi nih, rata-rata polutan air PDAM memang lebih kecil atau sama dengan 8 ppm. Masih seperti ini ya. Rata-rata air PDAM lebih kecil atau sama dengan 8 ppm. Area di sini ya. Kita terima HO. Ya. Di sini kesimpulannya terima HO. Oke, kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Rata-rata hasil produksi dengan metode lama adalah 2.200 kg per hari. Sebuah metode baru diuji cobakan selama 200 hari. Ternyata hasil produksinya menyebar normal dengan rata-rata 280 kg per hari pakai metode baru dengan standar deviasi 520 kg per hari. Apakah data ini memberikan cukup bukti bahwa metode baru tersebut lebih produktif dibandingkan metode lama? Ujilah dengan alfa 0,05 ya. Lalu kita buat HO-nya apa? Rata-rata produksi lebih kecil atau sama saja dengan metode lama. Di sini ya. HA-nya apa?
rata-rata produksi lebih baik daripada metode lama, ya. Rata-rata produksi dengan metode baru lebih baik daripada metode lama. Atau kalau kita tuliskan H0 seperti ini, H0 mu 0-nya sama dengan 2200 kg, atau mu, ya, mu lebih kecil sama dengan mu 0 2200 kg, HA-nya mu lebih besar dari 2200 kg. Kita cari Z hitungnya, X, masukkan X rata-rata, mu 0-nya berapa, S-nya berapa, standar jumlah sampelnya berapa, tadi N-nya berapa ya? Oh, ini 144. Ini N-nya harusnya N-nya bukan 144 ya. N-nya 225. Salah nih. N-nya harusnya 225 di sini. Ya. N-nya 225, sehingga kalau kita masukkan ke sini 2280 dibagi kurang 2200 kali dibagi 60 dibagi akar 225. Hasilnya 15 di sini. 80 dibagi 60 dibagi 15, 80 bagi 4 hasilnya 20. 20 ini lebih besar dari 1,65 batasnya di sini. Sehingga Z hitungnya lebih besar dari Z alpha. Kesimpulannya tolak HO. Tolak HO apa? Rata-rata produksi lebih kecil atau sama saja dengan metode lama, ini kita tolak. Yang kita terima adalah yang ini. Artinya apa? Metode produksi baru memang lebih baik daripada metode lama. Ya. Nah, kemudian yang keempat sama. Rata-rata produksi dengan metode lama 10.000 botol per hari. Ini dengan mesin lama maksudnya. Dengan mesin lama 10.000 per hari, 10.000 botol per hari. Sebuah mesin baru diuji cobakan selama 40 hari dengan data sebagai berikut. Nah, ini masih data mentahnya nih. Hari pertama produksinya 10.100, hari kedua 10.200, hari ketiga 10.110 sampai hari ke-40 10.150. Apakah data ini memberikan cukup bukti bahwa mesin baru lebih produktif daripada mesin lama? Ujilah dengan alfa 0,05. Ya. Ini soalnya mirip dengan soal nomor 3, cuma bedanya di sini datanya masih data mentah. Nah, untuk data mentah seperti ini kita bisa cari rata-ratanya ya. Rata-ratanya gimana caranya? Caranya dengan menjumlahkan semuanya nih. Ke-40 datanya dijumlahkan lalu dibagi 40. Dapatlah rata-ratanya. Ya. Kalau di sini kan di soal yang sebelumnya rata-ratanya udah dikasih tahu. Nah, rata-ratanya sudah dapat. Kalau ini kita cari sendiri. Kemudian standar deviasinya. Nah, standar deviasi kita cari sendiri juga. Pakai ini rumusnya ini. Kalau dari sampel kita pakai rumus ini. Standar deviasi untuk mendapatkan standar deviasi kita cari dulu variannya. Varian sampel caranya ini. S kuadrat sama dengan nanti kita jumlahkan XI ya, data sampel keberapa dikurang X rata-ratanya dikuadratkan dibagi N. Nanti dijumlahkan nih, misal data ke-1 kurang rata-rata kuadrat dibagi N, data kedua kurang X rata-rata dikuadratkan dibagi N, dan seterusnya. Nanti dapat S kuadrat misalnya 100, maka standar deviasinya akan 100 berapa? 10 ya. Nanti kalau sudah ada nanti kita tinggal cari. Kita lanjutkan sama seperti soal sebelumnya, cari kita tentukan H0, HA-nya, kemudian kita uji sisi kiri, sisi kanan, lalu kita cari Z hitungnya, kita bandingkan Z hitungnya dengan Z alpha, nanti kita buat kesimpulan ya. Kalau uji sisi kanan, ini area yang diarsir adalah area tolak HO, ini adalah area terima HO. Kalau uji sisi kiri, kebalikannya di sini nanti yang diarsir adalah area tolak HO, yang tidak diarsir adalah area terima HO gitu ya. Oke, untuk yang nomor 4 ini silakan Anda teruskan ya sampai dapat kesimpulannya. Kesimpulannya apakah benar, apakah hasil pengujiannya menunjukkan bahwa mesin baru lebih produktif atau enggak, atau sebaliknya ya. Anda lanjutkan tahapan-tahapannya mulai dari tahapan menentukan 0 HA sampai buat kesimpulan ya. Oke, selebihnya silakan Anda pelajari sendiri. Nanti ada soal 5. Nah, di sini juga ada pengujian rata-rata dua populasi ya. Nanti juga sama nih. Kalau dua populasi misalnya populasinya kita membandingkan misalnya rata-rata penggunaan masa
masa penggunaan ban nih. Ban di suatu perusahaan taksi misalnya di Bluebird, yang satu pakai Bridgestone, satu pakai Goodyear. Kita jumlahnya kan di Bluebird itu jumlahnya bisa jadi selama penggunaan selama apa bertahun-tahun, totalnya kalau jumlahnya bisa jadi jutaan ban yang dipakai di Bluebird ya, yang merek Bridgestone dan merek Goodyear ya. Nanti kita ambil sampelnya, misalnya 30 sampel Bridgestone, 30 sampel Goodyear, kemudian dihitung selama misalnya taruhlah misalnya 1000 km atau 10.000 km, berapa mili berkurangnya misalnya, berapa mili berkurang ketebalannya, atau kita hitung bisa juga sudah harus diganti setelah berapa hari atau setelah berapa kilometer bannya harus diganti ya, tergantung kita mau pilih yang mana ya. Nanti kita bandingkan, misalnya rata-rata Bridgestone ini, rata-rata Bridgestone ini, rata-ratanya Goodyear, kita lihat selisihnya nih ya. Nanti ada nilai D0, keterangannya D0, nilai selisih yang akan diuji ya, sehingga nanti kita bisa dapat kesimpulan apakah Goodyear lebih baik daripada Bridgestone atau Bridgestone lebih baik daripada Goodyear ya, dan seterusnya. Ini namanya pengujian hipotesis ya, pengujian hipotesis. Oke, saya rasa cukup dulu. Silahkan Anda pelajari materinya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.